Halo para jiwa assassin anime dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan Ray Anime. Pada part sebelumnya Luffy akhirnya sampai di pulau manusia ikan. Pastikan kalian sudah menonton video part 1 One Piece Arc Fishman Island ya. Kru bajak laut Mugiwara telah menghadapi banyak rintangan agar sampai di pulau legenda itu. Dan sampai akhirnya mereka pun sampai meski dalam keadaan terpencar. Dan seperti biasa sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece episode Arc Fishman Part 2 versi Reanime. Cerita dimulai dari Luffy dan kru telah diselamatkan oleh Kemi, sementara yang lainnya masih terpencar di sisi pulau. Yang mana Robin, Nami, dan Franky terdampar di suatu pantai, sedangkan Zoro tersesat di pulau ini. Kita bahas dulu ke Luffy dan yang lain, di mana saat itu Luffy sangat senang karena Kemi telah menyelamatkannya. Setelah berbasa-basi yang cukup lama, Kemi mengantar mereka untuk berkeliling ke pulau manusia ikan. Di waktu itu Kemi yang menjelaskan kalau di pulau manusia ikan ini mempunyai beberapa kota, tapi yang paling utama adalah tempat berbahaya di pulau ini. Tempat itu bernama distrik manusia ikan, yang mana tempat itu adalah tempat kawasan bebas hukum karena di sana adalah tempat dari anak-anak terbuang. Bahkan Hachi Arlong dan Jinbei dulu juga tinggal di sana. Di sana ada hal yang menarik. Pertama, mulai dari ada cahaya matahari dan ada udara, tetapi hal itu belum dijelaskan. Yang pasti ada sesuatu bagaimana cahaya bisa ke tempat itu. Kedua, ada sebuah kendaraan untuk mengantar seseorang. Namun bedanya kendaraan umum itu adalah sebuah ikan yang dilengkapi dengan pelindung kapal. Tentunya di pulau manusia ikan pasti ada banyak duyung di sana, mengingat tempat ini adalah tempat lahir dan para berkumpulnya para duyung di dunia. Luffy yang melihat hal tersebut tampak terkejut karena mereka baru pertama kali melihat para duyung kecuali Kemi, dan benar saja mereka bisa melihat banyak duyung di sana. Bahkan mereka menganggap kalau hal ini adalah sebuah mimpi. Atas hal tersebut Sanji yang telah terpesona akhirnya bermain-main dengan mereka. Anehnya Sanji tidak terpengaruh oleh penyakit virus duyung tersebut. Di sela-sela istirahat dan menikmati keindahan pulau manusia ikan, Luffy memberitahu kepada Kemi kalau ia sangat ingin menemui seseorang di sini, yaitu Jinbei, karena berkat dia dahulu ia telah tenggelam dalam keputusasaan karena telah kehilangan kakaknya. Namun di sini Kemi menjelaskan kalau Jinbei tidak ada di sini lagi lantaran di tahun sebelumnya Jinbei telah mengundurkan diri dari Shichibukai karena suatu alasan. Namun hal tersebut tidak membuat Luffy menyerah karena pasti Jinbei ada di suatu sisi di pulau ini karena mereka dulu sudah berjanji untuk bertemu setelah Luffy usai latihan. Di tengah pemikiran itu tiba-tiba datang pasukan kerajaan yang dipimpin oleh 3 pangeran. Sebelum kita lebih jauh, kami akan menjelaskan dahulu bahwa di pulau manusia ikan ini ada sebuah kerajaan, yang mana kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bernama Neptune. Raja tersebut memiliki 3 anak, yaitu Fukaboshi, Ryuboshi, dan Manaboshi. Tapi masih ada 1 anak perempuan lagi, ia bernama Shirahoshi. Tetapi sekarang Shirahoshi telah disembunyikan karena suatu alasan. Kembali lagi ke cerita, yang mana Fukaboshi dan 2 saudaranya sedang mencari bajak laut Mugiwara. Namun beruntungnya Kemi dan duyung lainnya menyembunyikannya. Dengan alasan Kemi berprasangka kalau Fukaboshi mau menangkapnya. Oleh karena itu ia menyembunyikan Luffy dan yang lain. Alhasil Kemi dan lainnya membohongi Fukaboshi dan Luffy tidak dapat ditemukan. Tujuan Fukaboshi sebenarnya ingin memberitahu kepada Luffy bahwa Jinbei sedang menunggu dirinya di suatu tempat. Jadi karena Luffy tidak ada di tempat ini, Fukaboshi pun akhirnya pergi ke sisi pulau lainnya.
Di waktu yang lain pula saat Sanji bersembunyi bersama duyung-duyung, tiba-tiba ia terjangkit penyakit. Yang mana ia terpepet para duyung di sana. Atas hal tersebut Luffy dan yang lain kebingungan karena Sanji telah kehilangan banyak darah. Bahkan tak terduganya lagi muncul bajak laut kemarin di mana mereka mencoba untuk menangkap Luffy, tetapi Luffy yang sedang berburu-buru langsung menghajar dengan mudahnya. Tapi tak terduganya lagi mereka ditolong oleh seorang lagi, bahkan Luffy juga terkena racun dari orang tersebut. Di suatu sisi kami memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil alih kapal dari pangeran, tujuannya untuk membawa Luffy ke suatu tempat. Alhasil setelah beberapa lama mencari, akhirnya Sanji terselamatkan. Tetapi tak lama kemudian Sanji pingsan lagi dikarenakan ia telah kehilangan banyak darah. Jadi untuk sementara waktu Chopper akan merawatnya. Nah di sini pula terungkap kalau Luffy yang tadi terkena racun tidak berefek kepadanya. Kemungkinan saat ini Luffy sudah kebal terhadap racun tersebut. Di lain tempat ada kejadian tak terduga lagi di mana Caribou yang sebelumnya ditahan di gentong yang dibuat Franky, tiba-tiba ada para duyung yang membukanya. Atas hal itu Caribou bebas. Setelah bebas ia berniat untuk menculik semua duyung untuk diperjualbelikan. Kembali lagi ke arah Nami, Franky dan Robin di mana mereka mencari informasi tentang pulau ini. Namun di tengah perjalanan Franky dan Robin ingin pergi sendiri-sendiri di mana Franky ingin menemui saudaranya yang bernama Tom di sini, sedangkan Robin akan pergi untuk menemukan peninggalan kuno di tempat ini. Lantaran ia mendapat kabar kalau Poneglyph ada di pulau manusia ikan ini. Berpindah lagi ke Luffy yang saat itu Luffy dan Usopp diajak oleh Kemi untuk berkeliling sementara Chopper akan merawat Sanji. Waktu itu Kemi mengenalkan Luffy kepada peramal terbaik di pulau manusia ikan. Orang itu bernama Madame Shirley. Yang mana Madame Shirley bisa melihat masa depan dengan keakuratan yang tinggi dan rumornya ia telah membuktikan beberapa kejadian termasuk kematian Shirohige. Nah setelah ke tempat itu Kemi membawa mereka ke tempat dari Papak yang untuk bertemu dengan Brook. Jadi orang yang menyelamatkan Brook adalah Papak. Tak lama berselang Papak membawa mereka ke rumahnya dengan alasan ia ingin membalas budi kepadanya karena telah menyelamatkan 2 tahun yang lalu. Namun di tengah perjalanan terlihat kalau ada poster buronan bajak laut yang cukup terkenal. Bajak laut itu adalah Vanderdecken. Tepatnya bajak laut itu adalah bajak laut yang bersama dengan monster sebelumnya yang mereka temui. Lalu ia menjelaskan kalau Decken telah diburu oleh pasukan kerajaan dengan alasan Decken sering mengancam putri kerajaan Shirahoshi. Oleh sebab itu kerajaan menutup kamar dari Shirahoshi selama 10 tahun agar anaknya tidak dalam keadaan berbahaya. Di sini juga terlihat kalau di tempat ini sekarang telah dikuasai oleh salah satu Yonko yaitu Big Mom. Tetapi di sini Big Mom melindungi pulau ini bukan secara gratis, melainkan mereka harus berusaha keras untuk membuat permen, dan jika membantah maka pulau ini akan dihancurkan. Luffy yang mengetahui hal itu hanya diam saja. Di lain sisi tiba-tiba Madame Shirley mendapatkan penglihatan yang berbahaya di mana ia melihat kalau sekelompok topi jerami akan membahayakan pulau manusia ikan mendatang. Untuk itu ia meminta semua penduduk dan pasukan kerajaan untuk menangkap dan menghentikan mereka. Karena jika tidak masa depan itu akan terjadi. Scene berpindah lagi ke Luffy yang sampai ke rumah dari Papak dan tak terduganya di sana ia bertemu dengan Nami. Saat di sana Nami menjelaskan kalau Robin dan Franky sedang melakukan urusannya masing-masing. Oleh sebab itu sekarang dirinya pun sendirian. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba raja kerajaan mendatanginya. Namun kedatangannya ke sini bermaksud baik, yaitu Neptune mau menjamu mereka ke kerajaan. Dengan alasan topi jerami sebelumnya menyelamatkan ikan hiu peliharaan dari Shirahoshi. Hal tersebut membuat Luffy senang karena sebentar lagi ia akan makan-makan. Di tengah perjalanan ke sana diperlihatkan kekonyolan dari Neptune di mana ia juga sama bodohnya dengan Luffy. Saat itu juga Neptune juga menjelaskan kalau pulau ini ada cahaya dan udara. Hal itu bisa terjadi karena ada sebuah akar yang sampai ke pulau ini.
Oleh sebab itu di sini ada cahaya dan udara, tetapi pihak kerajaan masih mencari tahu bagaimana bisa akar itu tumbuh sepanjang ini. Sesampainya di kerajaan, Luffy dibuat terkejut karena istana begitu megah dan indah. Nah, di tempat ini juga berbeda dari tempat yang sebelumnya, yang mana tempat ini dipenuhi oleh air, tujuannya agar para bajak laut tidak bisa menyerang kerajaan. Oleh karena itu rumornya kerajaan Ryugi tidak bisa dibobol oleh bajak laut kuat sekalipun. Tetapi hal itu dibantah oleh Neptune karena masih ada satu orang yang bisa menembusnya dengan mudah. Tepatnya orang itu adalah Vanderdecken yang disinyalir dengan memiliki kekuatan yang berbahaya. Bahkan dia bisa menembus pertahanan terkuat kerajaan dalam waktu 10 tahun ini. Namun ia tidak pernah menampakkan dirinya lagi setelah ia ditolak lamaran oleh Shirahoshi. Singkat cerita, saat Luffy dan yang lain sudah memasuki wilayah kerajaan, namun saat itu Luffy yang sudah lapar pergi sendiri dan ternyata Luffy memasuki ruangan terlarang, yang mana ruangan yang dimasukinya adalah kamar dari Shirahoshi. Sesaat di sana Luffy dibuat terkejut dengan penampakan dari Shirahoshi, yang mana Shirahoshi memiliki tubuh dan badan yang besar, bahkan tubuhnya melebihi ayahnya. Tapi meski begitu dia adalah orang yang cengeng. Hal tersebut membuat Luffy marah karena ia tidak suka orang yang seperti itu. Sementara Nami dan yang lain masih menunggu perjamuan dari Neptune. Namun tak disangka setelah Neptune diberitahu kalau Madame Shirley telah meramalkan hal buruk dari topi jerami. Bahkan rumornya bajak laut Mugiwara dianggap telah menculik para duyung. Padahal sebenarnya pelaku tersebut adalah Karibyu, tetapi Nami, Usopp, dan Brook diam saja. Bahkan tak terduganya lagi Zoro yang berada di tempat ini. Alhasil peperangan pun terjadi, sampai akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kelompok Mugiwara. Sesaat setelah itu tiba-tiba Fukaboshi menghubungi pihak kerajaan, dan dengan bodohnya lagi Zoro mengancam pangeran itu untuk membawa Sanigo dan para teman-temannya kembali. Jika tidak maka ia akan membunuh pasukan kerajaan. Hal tersebut membuat para pangeran yakin kalau topi jerami adalah orang yang jahat. Berpindah lagi ke arah dari Luffy, kedatangan Luffy ke ruangan tersebut membuat Shirahoshi takut dan bahkan senang. Namun setelah melihat Luffy adalah orang yang baik, ia tidak takut kepadanya. Dan itu terbukti dari Luffy yang menghentikan kapak yang dilemparkan oleh Decken. Setelah melihat hal tersebut, Luffy bertanya-tanya tentang keadaan sebenarnya. Shirahoshi menjelaskan kalau Decken memiliki dendam kepada dirinya lantaran dahulu ia menolak lamarannya. Oleh sebab itu Decken dendam kepadanya. Di situasi itu Luffy juga memberitahu tentang dunia luar. Alasannya cukup mulia agar Shirahoshi tidak bosan dan ingin pergi keluar. Benar saja saat Luffy sedikit memancing untuk pergi keluar, Shirahoshi memiliki tempat yang ingin dikunjungi, yaitu makam dari ibunya, dan tempat itu terletak di hutan laut. Mengetahuinya ia mengajak Shirahoshi untuk ke tempat itu, bahkan ia berjanji ia akan melindunginya dari apapun. Pada awalnya Shirahoshi menolaknya, namun karena ia ingin pergi ke sana, ia pun menerima ajakan dari Luffy. Dan bodohnya lagi, untuk tidak ketahuan para penduduk, Luffy menyembunyikan Shirahoshi di dalam perut hiu peliharaan. Di tempat lain diperlihatkan beberapa bajak laut yang sedang berkumpul, di mana kedua bajak laut tersebut adalah bajak laut terkuat dari manusia ikan. Mereka bernama Horizon dan Vanderdecken. Nah, mereka berdua berniat untuk beraliansi untuk menghancurkan kerajaan Ryugu. Sebelum kita mulai ceritanya lebih lanjut, kita perjelas dulu apa itu bajak laut manusia ikan. Sekarang bajak laut manusia ikan dipimpin oleh orang yang bernama Horizon. Di sini Hody terlihat sangat membenci manusia. Itu dikarenakan para manusia selalu memandang rendah para manusia ikan. Namun suatu hari ia bertemu dengan seseorang yang bernama Arlong, di mana kelompok Arlong terlihat juga membenci para manusia dikarenakan dulu Arlong juga mendapatkan diskriminasi dari para manusia. Oleh sebab itu Arlong awalnya hanya ingin menakut-nakuti saja, tetapi malah kebablasan. Tetapi hal tersebut malah membuat Hody senang karena dirinya sefrekuensi dengan idolanya. Mulai dari sini timbul kebencian terhadap manusia, dan dia berupaya keras untuk menjadi kuat agar bisa membalaskan dendamnya.
Sampai suatu hari saat ia besar, yang mendapati kabar bahwa bajak laut Arlong telah dikalahkan oleh bajak laut Mugiwara, dan karena hal tersebut membuat Hody sangat marah dengan kelompok dari Luffy. Mengingat mereka telah mengalahkan idolanya, jadi sekarang ia juga berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Luffy. Itulah sepenggal kisah dan awal kebencian Hody terhadap manusia. Kembali ke cerita lagi yang saat itu mereka sudah sepakat untuk beraliansi untuk menghancurkan kerajaan. Namun saat itu Hachi datang dan mencoba menghentikan mereka. Hachi mengatakan kalau Hody sekarang sudah keterlaluan. Namun apa adanya, apa yang dikatakan oleh Hachi tidak didengarkan oleh Hody. Dengan alasan ia tidak akan menghormati lagi orang yang sudah berteman dengan para manusia. Agar Hachi tidak banyak bicara, ia meminta Dekken untuk membunuhnya. Di saat itu diperlihatkan kekuatan dari Dekken yang cukup menarik, di mana ia sangat bisa untuk menargetkan seseorang sesuai dengan keinginannya. Namun saat ini hanya bisa memasang satu target, karena satu target lainnya ia telah arahkan kepada Shirahoshi. Menariknya pula, jika ia sudah menargetkan musuhnya, maka senjata yang ia lempar tidak akan meleset. Dan karena hal tersebut akhirnya Hachi terkena serangan yang cukup parah. Setelah rencana tersusun rapi, Dekken dan Hody pun mulai bergerak. Pertama dimulai dari Dekken yang melempar budak manusia ke kerajaan dengan alasan agar para budak tersebut membuka pintu masuk ke kerajaan. Dan sesuai rencana, budak tersebut akhirnya bisa membuka pintu masuk. Atas hal itu, Hody masuk ke dalamnya untuk memulai rencana kedua, di mana rencana kedua adalah mengkudeta kerajaan. Namun saat di sana ia dikejutkan dengan adanya para anggota topi jerami. Atas hal itu tidak membuatnya takut, karena ia juga berencana untuk mengalahkan dan membalas dendamnya. Dalam keadaan itu Zoro menyerang Hody. Pada titik tertentu Dekken yang mengetahui kalau Shirahoshi tidak ada di tempat ini bergegas untuk mencarinya. Di kesempatan itu Zoro melakukan suatu cara agar bisa menyelamatkan teman-temannya dan tidak membuat masalah kembali. Tetapi Hody tidak diam saja, karena ia berniat untuk membuat gedung ini dipenuhi oleh air. Di sini terungkap kalau Hody bukanlah orang yang kuat, namun ia bisa sekuat ini karena ia memakan pil yang bernama steroid, di mana pil itu bisa merubah kekuatan fisiknya berkali-kali lipat. Namun efek sampingnya umur mereka akan menjadi pendek. Karena hal tersebut Zoro kesulitan melawannya. Tetapi meski begitu Zoro bisa mengimbangi kekuatannya meski di dalam air sekalipun. Sementara di sisi lain Nami memanfaatkan keriuhan tersebut untuk kabur bersama dengan Kemi. Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk meminta tolong, sedangkan Usopp dan Brook tidak berguna di saat seperti ini. Jadi mereka hanya mengandalkan kekuatan dari Zoro. Di pertarungan yang sengit itu Zoro akhirnya bisa menebas Hody hingga tak berdaya. Tetapi hal itu tidak berhenti begitu saja, karena anak buah dari Hody yang juga memakan pil tersebut. Namun tampaknya Zoro masih bisa mengatasinya. Setelah semua itu Zoro membebaskan pasukan kerajaan bersama dengan Neptune, dengan alasan ia tidak bisa menjamin kalau mereka akan hidup. Di sisi lain Luffy dan Shirahoshi masih dalam perjalanan ke makam ibunya, yang ternyata pula Robin dan Franky juga berada di sana. Jadi terlihat kalau mereka nanti akan berkumpul di sana. Di tengah perjalanan Luffy melihat Chopper yang sedang mengobati Sanji. Atas hal itu Luffy pun menemui mereka. Namun tak terduganya lagi, Hiyu yang tidak kuat menahan lagi akhirnya mengeluarkan Shirahoshi di depan para penduduk. Hal tersebut membuat mereka terkejut. Bahkan mereka mencurigai kalau Mugiwara mau menculik Shirahoshi. Alhasil kondisi saat ini Luffy dan yang lain sedang terpojok karena mereka tidak dipercaya lagi oleh para penduduk. Bahkan masalah timbul lagi saat Dekken telah sampai dan berniat untuk membunuh Shirahoshi. Tetapi itu tak terjadi karena Luffy yang siap siaga langsung membuatnya babak belur. Setelah hal itu Luffy dan yang lain bergegas untuk pergi agar tidak mendapat masalah kembali. Kita akhiri part kedua sampai di sini dulu. Selanjutnya suasana akan lebih menegangkan lagi, di mana Luffy akan bertarung dengan aliansi Hody dan Dekken. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Reanime.